paling besar selain dipisahkannya dengan orang-orang yang tercinta. Itu pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu Nabi Ibrahim mendapat ilham mimpi untuk menyembelih putra tercintanya yaitu Nabi Ismail. Konon diceritakan bahwa Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang bisa naik ke alam malakut. Secara logika, kalau Nabi Ibrahim itu bisa naik ke alam malakut, maka beliau pasti bisa melihat ke bawah atau ke bumi dengan sangat jelas. Maka pada suatu malam Nabi Ibrahim pernah naik ke atas langit atau ke alam malakut. Lalu Nabi Ibrahim melihat ke bawah. Ternyata pada malam itu juga ada beberapa orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim langsung bermunajat, "Ya Allah, sungguh tidak pantas orang itu berbuat maksiat di bumi-Mu, ya Allah. Dia dihidupkan oleh-Mu, ya Allah. Dia Kau cukupkan rezekinya, ya Allah. Namun begitu durhakanya, begitu maksiatnya dia sehingga dia telah berbuat maksiat kepada-Mu, ya Allah. Malam ini juga, ya Allah, hancurkanlah orang yang telah berbuat maksiat kepada-Mu, ya Allah." Lalu doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah, sehingga orang yang berbuat maksiat itu langsung mati seketika. Besok malamnya Nabi Ibrahim juga begitu, naik ke alam malakut, melihat ke bawah, bahkan melihat ada beberapa orang, bahkan ada yang mengatakan pernah melihat ribuan orang yang telah berbuat maksiat. Didoakan oleh Nabi Ibrahim, "Ya Allah, hancurkan semua orang yang telah berbuat maksiat di bumi-Mu, ya Allah." Malam ketiganya juga seperti itu. Jadi selama 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim naik ke atas langit, naik ke alam malakut, dan beliau melihat orang-orang yang sedang berbuat maksiat, langsung didoakan kehancurannya. Lalu apa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? "Wahai Ibrahim, kau adalah nabi yang mujabud dakwah, yang doa pasti diterima. Dan selama 3 malam ini kau telah berdoa demi kehancuran orang-orang yang telah berbuat maksiat kepadaku, dan doamu telah aku kabulkan." Ibrahim, setelah ini jangan pernah lagi berdoa tentang kehancuran orang yang telah berbuat maksiat kepadaku. Karena Ibrahim sangat mungkin orang yang telah berbuat maksiat kepadaku ini akan ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, imma ayatuba ilayya fa'atubu ilayya. Mungkin dia walaupun berbuat maksiat, dia mau bertobat dan aku terima tobatnya. Maka sifatku sebagai yang ahli menerima tobat telah berfungsi untuk dia. Yang kedua, mungkin dia akan melahirkan seorang anak yang tusabbi'uli, yang anak itu bisa membaca tasbih kepadaku. Biarkan orang tuanya maksiat, biarkan ayahnya maksiat,
biarkan ibunya maksiat, tapi mungkin dari ayah dan ibu ini akan lahir anak yang anak itu akan membaca tasbih kepadaku, sehingga dengan tasbihnya anak ini orang tuanya ikut diampuni dosanya. Yang ketiga, mungkin dia akan dibangkitkan nanti di akhirat. Dia belum bertobat, lalu dia dibangkitkan besok di akhirat. Dan ketika dia dibangkitkan besok di akhirat, mungkin akan aku maafkan atau tidak aku maafkan. Kalau dia aku maafkan, jelas dia akan ke surga. Tapi kalau dia tidak aku maafkan, jelas dia akan ke neraka. Sehingga neraka yang aku ciptakan ini berfungsi dan ada yang menempatinya. Maka Ibrahim mulai malam ini jangan berdoa lagi tentang kehancuran orang yang telah berbuat maksiat. Saudara-saudara sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, betapa kuatnya imannya Nabi Ibrahim ketika beliau bisa naik ke atas langit lalu mendoakannya tentang kehancuran yang maksiat dan ditegur oleh Allah. Dan waktu itu Nabi Ibrahim bermimpi disuruh menyembelih putranya. Tapi karena kuatnya imannya Nabi Ibrahim ini, walaupun menyembelih putra itu bertentangan dengan adat, bertentangan dengan peraturan, bertentangan dengan syariat, tapi karena kuatnya Nabi Ibrahim, kuatnya imannya Nabi Ibrahim, tetap anak itu disembelih oleh Nabi Ibrahim. Siapa? Yaitu Nabi Ismail. Kalau berbicara tentang perasaan, bagaimanapun juga Nabi Ibrahim itu adalah seorang manusia biasa, seorang manusia yang beliau pasti mempunyai perasaan cintanya kepada putranya, cintanya kepada istrinya, cintanya kepada keluarganya. Tapi karena dapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya dengan hati yang sangat rapuh, dengan hati yang sangat hancur, maka dilaksanakanlah penyembelihan putranya, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Yang kedua, hikmah yang kita dapat dari kisah ini adalah betapa Nabi Ibrahim mampu mengorbankan perasaannya, mengorbankan dirinya, mengorbankan cintanya pada putranya, mengorbankan cintanya pada keluarganya demi perintah Allah. Dan ini yang harus kita contoh, saudaranya. Banyak di antara kita orang-orang yang lebih mementingkan cintanya kepada istrinya, cinta kepada anaknya, sehingga lupa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang seperti itu akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Ibrahim begitu cintanya kepada putranya, begitu cintanya pada keluarganya, tapi karena oleh dapat perintah dari Allah, disembelihlah putra itu. Betapa kuatnya iman Nabi Ibrahim, inilah yang harus kita contoh. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Hikam dijelaskan, manit ta'ala'a al-asraril ibad walam yatakhallaq bir rahmatil ilahiyah karena dilahu fitnatan alaihi wasababan lijaril wabal ilaihi. Barang siapa yang mampu melihat rahasia orang lain, mampu melihat barang gaib, mampu melihat batinnya orang lain. Kan sering kita dengar cerita, ada orang yang ma'rifat atau orang yang mukasaf melihat orang lain, tubuhnya berubah menjadi anjing, wajahnya berubah menjadi macan, wajahnya berubah menjadi ular, karena orang itu mukasaf sehingga tahu pada batinnya orang lain. Orang yang bisa seperti itu tapi tidak dibarengi dengan
rasa belas kasihan kepada orang lain, maka penglihatan itu akan menjadi fitnah bagi orang itu, akan menjadi musibah bagi orang itu, dan akan menjadi sebab terjadinya kecelakaan, terjadinya musibah bagi orang itu. Maka jangan pernah kita meminta sesuatu yang itu memang bukan milik kita. Biarkan kalau kita itu diberikan mukasaf oleh Allah, beri juga rahmat, diberikan juga rahmat kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, kita akan melihat rahasia orang lain dan rahmatnya itu tidak ada dari kita, maka terjadilah kecelakaan, terjadilah musibah dalam diri kita. Tentu kita akan mendoakan, atau kita minimal kita akan membicarakan tentang kejelekan orang itu. Inilah yang harus kita contoh, perilaku dan sifat Nabi Ibrahim, kekuatan imannya, kesabarannya, mampunya beliau mengorbankan perasaannya, walaupun dengan hati hancur beliau telah mengorbankan perasaannya, sehingga sejak itulah diperintahkan dan disyariatkan kurban oleh Allah sampai sekarang, agar kita mampu meniru kesabaran, ketabahan dan kekuatan imannya Nabi Ibrahim.